Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman belajar, berjumpa kembali dengan kami di Rumah Belajar Al Khair. Teman belajar dimanapun dan kapanpun. Teman belajar, setelah sekian lama kita tidak melanjutkan kajian atau pembacaan kitab Fikih Muyassar. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan tentang kitab Fikih Muyassar. Pada hari ini kita sampai pada hukum air musta'mal. Selama ini mungkin di antara kita sering mendengar tentang air musta'mal. Lalu apakah itu air musta'mal? Dan bagaimana sih sebenarnya hukum bersuci dengan air musta'mal menurut kitab Fikih Muyassar ini? Baik, kita akan membahas ini pada hari ini. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Baik, kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan air musta'mal? Disebutkan dalam kitab ini, al-ma'u al-musta'malu fit taharati kal-ma'il munfasili an a'dha'il mutawaddi'i wal mughtasili. Air musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Yaitu maksudnya bukan semua air yang digunakan itu otomatis musta'mal, tidak. Tetapi air yang musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Seperti air yang menetes atau terpisah dari anggota wudhu, atau air yang terpisah dari anggota badan ketika kita mandi. Itu yang dimaksud dengan air musta'mal. Jadi tidak semua air yang tersentuh oleh tubuh kita itu disebut dengan musta'mal. Contoh, kadang-kala kan kita memahami air musta'mal itu air yang tersentuh tangan atau sudah dipakai buat cuci tangan, itu disebut dengan air musta'mal. Tidak semudah itu air berubah menjadi musta'mal. Jadi kalau hanya disentuh atau terpegang oleh tangan kita selama tidak diniatkan untuk bersuci, ya maka air itu tidak disebut dengan air musta'mal. Karena air musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Kalau dalam kitab ini disebutkan contohnya air yang menetes dari anggota wudhu kita atau air yang menetes dari badan kita ketika kita mandi junub atau mandi besar. Lalu apa sih hukum bersuci dengan air musta'mal itu? Hukum air musta'mal disebutkan dalam kitab ini adalah tahirun mutahhirun li ghairihi 'ala sahihi. Menurut pendapat yang sahih dalam kitab Fikih Muyassar ini, air musta'mal itu adalah air yang suci dan bisa mensucikan yang lainnya. Artinya, air musta'mal itu boleh digunakan untuk bersuci. Kenapa? Yarfa'ul hadasu wa yuzilun najasu madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafi as-salasati raihatu wa ta'mu wal launu. Karena air musta'mal itu masih bisa mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis selama tidak berubah dari 3 sifatnya. Dia tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, dan tidak berubah warnanya. Artinya, menurut kitab ini, air musta'mal itu tetap boleh digunakan untuk bersuci, mengangkat hadas dan menghilangkan najis selama tidak berubah rasa atau bau atau warnanya. Kalau ketiga komponen ini, ketiga sifat ini tidak berubah dari air itu, meskipun dia musta'mal, menurut pendapat yang sahih, pendapat yang benar, dia tetap sah digunakan untuk bersuci. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam kitab ini, wa dalilu taharatihi anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam
sabba ala Jabirin min wudu'ihi idza kana maridan. Disebutkan dalam kitab ini ada dua hadis. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berwudu, hampir-hampir saja para sahabat itu berkelahi, memperebutkan air bekas wudu beliau. Yang kedua, hadis lain menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memercikkan air kepada sahabat Jabir radhiyallahu anhu dari wudunya ketika Jabir radhiyallahu anhu itu sedang sakit. Walau kana najasan lam yajuz fi'la dzalika. Dan seandainya yang demikian itu tidak boleh, seandainya air itu dianggap najis, maka tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal yang demikian. Wali anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam wa ashabahu wa nisa'ahu kanu yatawadda'una fil aqdahi wal atwari wa yaghtasiluna fil jifani wa mislu hadza la yaslama min rashasi yaqa'u fil ma'i minal musta'mali. Dan juga kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya dan juga para istri-istri beliau, apabila mereka berwudu di dalam aqdah, semacam baskom besar, wal atwar, dan juga semacam bejana besar. Dan juga mereka yaghtasiluna, mereka mandi fil jifan, di dalam semacam ember besar atau wadah yang besar. Dan yang demikian, contoh yang demikian ini tidak mungkin selamat atau tidak mungkin tidak kena percikan-percikan airnya. Maka percikan-percikan air itu adalah percikan yang mustakmal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Kalaulah yang demikian itu dianggap najis atau tidak boleh bersuci dengan yang demikian, maka tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan hal demikian. Terdapat juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, ketika itu beliau sedang dalam keadaan junub. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mu'mina la yanjusu. Sesungguhnya orang-orang beriman itu la yanjusu, tidak najis. Wa idza kana kadzalika, disebutkan dalam kitab ini, apabila yang demikian berlaku, fa innal ma'a la yafqadu tuhuriyatahu bi mujarradi mumasitihi lahu. Maka air itu tidak akan kehilangan kesuciannya hanya karena tersentuh oleh kita atau hanya karena kita menyentuhnya. Jadi dalam kitab ini disebutkan bahwa air mustakmal itu adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Contohnya air yang menetes dari anggota wudhu kita, atau air yang menetes dari badan kita ketika kita mandi besar atau mandi junub. Nah, hukum air itu menurut kitab ini, menurut pendapat yang sahih, dia adalah suci dan mensucikan, dan dia sah digunakan untuk bersuci. Namun demikian, walaupun air mustakmal itu suci mensucikan dan boleh digunakan untuk bersuci, namun di dalam urusan ibadah kita tetap diperintahkan atau dianjurkan untuk beribadah dengan sesuatu yang terbaik yang kita bisa lakukan. Misal dengan pakaian yang terbaik, dengan persiapan yang terbaik, termasuk dalam perkara wudhu. Dalam perkara wudhu memang kita boleh menggunakan air mustakmal, tapi tidaklah mungkin kita kiranya mengumpulkan air bekas kita berwudhu lalu kita sengaja untuk berwudhu dengan air mustakmal itu, kecuali dalam keadaan tertentu, dalam keadaan darurat, ketika air itu sudah sangat sedikit sehingga kita menghemat air, tidak ada air lain lagi ketika yang bisa kita gunakan untuk bersuci, maka boleh bersuci dengan air mustakmal. Namun dalam keadaan normal seperti kita di Indonesia ini atau di wilayah yang banyak air ini, maka dianjurkan bagi kita untuk beribadah dengan air yang terbaik atau persiapan-persiapan terbaik. Salah satunya berwudu dengan air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Walaupun dikatakan boleh bersuci dengan air mustakmal. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Kita sedang membahas air mustakmal. Salah dan kurang kami mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah Belajar Al Khair
teman belajar dimanapun dan kapanpun. Share dan like agar manfaatnya menebar luas. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.